firman Tuhan atau nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu pertama Dung Epifanias atau minggu pertama setelah Epifani tanggal 9 Januari tahun 2022 diambil dari Injil Lukas. Sama-sama kita buka Injil Lukas pasal 3. Membaca kita mulai ayat 15 sampai 17. Dilanjutkan dengan mulai ayat 21 sampai 22. Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 22. Apakah jemaat membawa Alkitab dalam bahasa Indonesia? Membawa? Kalau membawa, dari sini saya baca dalam bahasa Batak, ya. Jemaat Tuhan silakan membalas dengan membaca dalam bahasa Indonesia. Sudah siap? Kita mulai ayat 15. Managam-nagam dobang sui dari pupe di bagasan rohana taringot tu si Johannes atik BH Kristus ibadah. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau dia adalah Mesias. Gabe di alusi si Johannes mana sida salhutna, audo tutu mendilihun hamu dohon aik, alai na Roma na gumugos yanau, na hurang tamado au mangkarhari tadi ni sipatuna didihon ni ido tuhamu tot di purbadia dohon api. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di tangan nado purpuran, payason nama pardegianna, papungon nado emena tusobona, alai, tutungon nado purakam itu api naso ramito. Alat penapi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21. Alai uju terdiri nato ropi saluhutna gabedohon ma Yesus terdiri jaladina mertangiang ibana muka melangit. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbuka langit. Jalani jurmaton di perbadia tu atasna marupa somon darapati jalamasa maswara sian gijang songonon hodo anakku kaholongani lomodo rohakku diho. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Amaninang naposo bulung jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini topik minggu kita mengatakan Yesus adalah anak Allah. Ini menjadi kesaksian kita. Ini adalah iman kita. Ini adalah iman Kristen yang utama dan pertama. Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi, ini adalah iman kita. Tertuang dia di dalam pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan, yang kita saksikan, yang kita nyatakan di dalam rangkaian peribadatan kita. Yesus adalah anak Allah. Harus kita saksikan, harus kita wartakan kemana saja, dan kita pegang iman kita yang menyatakan Yesus adalah anak Allah. Namun terkadang banyak orang yang salah paham tentang iman orang Kristen, terutama iman kita yang
jasmani dan hubungan antara suami dan istri. Bukan. Yesus adalah anak Allah, bahwa dia adalah yang dikandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan anak darah Maria. Tidak ada campur tangan secara jasmani di sana. Itu adalah Roh Kudus. Kadang-kadang orang salah paham. Makanya kita percaya di dalam Trinitas, tiga yang esa, tiga yang kudus dan esa, Debata Sito Rusada, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kita juga membuka ibadah kita, mari kita keluar dari bata Allah buat anak Tuhan Yesus Kristus, Dr. Diperbadia di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen, saya percaya pemahaman kita tentang Tritunggal, Trinitas ini memahami bahwa kita bukan menyembah tiga Allah. Orang Kristen tidak udik dan tidak bodoh menyembah tiga Allah, punya tiga Allah. Tidak. Orang Kristen paham bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa. Bapa berada di dalam anak dan anak berada di dalam Bapa, adalah satu. Jadi kita bukan punya tiga sesembahan. Kepribadian yang tiga dan esa dan satu. Debata Sito Rusada. Makanya orang Kristen berdoa, Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur kami. Kepada Engkau kami berdoa. Perhatikan, kepada Engkau kami berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih. Kau telah memberkati kami. Kau. Itu semua kata-kata yang menyatakan bahwa kita percaya Allah kita itu satu, esa. Tidak pernah orang Kristen berdoa, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kalian kepada kami. Gak pernah. Atau tidak? Atau terima kasih buat berkat kalian bertiga kepada kami. Gak pernah. Selalu kita berdoa, Mu. Itu menyatakan bahwa kita menyembah Allah yang satu, yang esa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang esa. Sampai di sini, ini adalah iman kita. Kita tidak perlu ganggu atau tergoncang dengan berbagai pengajaran. Teguh kita pegang. Ini adalah iman kita yang harus kita pegang, kita ikrarkan, dan kita saksikan di mana saja kita berada. Yesus adalah anak Allah. Kita mulai dari ayat 15. Ini menceritakan bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis dikala mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seruannya jelas, bertobatlah. Dan Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang memiliki kemampuan berkhotbah yang luar biasa dan berakal. Dia memiliki kemampuan untuk mengajar. Makanya pengikut Yohanes Pembaptis itu banyak. Dia bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya. Di ayat 15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena begitu hebatnya pelayanan Yohanes, dia membaptis orang sampai banyak orang yang bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah dia ini orangnya? Apakah dia ini Mesias itu? Banyak orang bertanya-tanya karena memang pemberitaannya hebat, pengajarannya luar biasa. Dia
jalan bagi Tuhan. Dia menyerukan pertobatan, banyak pengikutnya. Banyak. Lalu di ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang ini, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Amin. Yohanes Pembaptis adalah pelayan yang luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Pengikutnya banyak, murid-muridnya banyak, sampai-sampai orang mengira bahwa dia Mesias. Namun kita perhatikan, begitu dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya ketika berbicara orang banyak, dia mengatakan, bukan aku Mesias itu, bukan aku dia, bukan aku. Bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes memiliki hati seorang hamba yang merendahkan hatinya. Dia paham bagaimana posisinya hanya sebagai manusia, dan Mesias yang akan datang itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yohanes paham posisinya. Yohanes tidak mencari atau mencuri kemuliaan Tuhan. Yohanes tidak ingin dipuji. Bahkan Yohanes pun tidak meminta untuk dihormati ketika dia sudah hebat pelayanannya. Dia tidak meminta untuk dipuji ketika dia sudah memberikan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan saja. Dia mengatakan bahkan untuk membuka tali kasutnya pun saya tidak layak, saya tidak pantas, kata Yohanes. Lalu Yohanes tidak mencuri kemuliaan Tuhan, namun dia memberikan kesaksian tentang Juru Selamat itu. Apa dikatakan di sana? Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air." Yohanes membaptis dengan air. Jadi kala itu baptisan bagi orang Yahudi adalah untuk menyatakan bahwa mereka sudah bertobat, meninggalkan segala dosa-dosanya. Jadi semua bangsa Israel harus dibaptis. Yang ingin bertobat harus dibaptis dengan air. Lalu tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia bersaksi tentang Yesus bahwa dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Apa maksudnya? Ketika dikatakan dia membaptis dengan Roh Kudus dan api, yang ingin dinyatakan di dalam kalimat dalam kalimat ini adalah bahwa Yesus Kristus Anak Allah itu memiliki kuasa untuk menghakimi, memiliki kuasa untuk menyelamatkan, dan memiliki kuasa juga untuk menghukum atas semua orang yang tidak mau bertobat ketika kelak di dalam penghakiman terakhir. Itu yang dimaksud dengan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Itu adalah Yesus Kristus. Baptisannya berbeda dengan baptisan Yohanes. Yohanes membaptis dengan air hanya simbol menyatakan pertobatan. Namun Yesus membaptis sebagai pribadi orang Juru Selamat yang memiliki hak mutlak, hak berkuasa untuk menghakimi, untuk mengadili, menyatakan dan untuk menyelamatkan semua manusia, dan untuk menghukum di hari penghakiman ketika dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia lebih berkuasa. Demikian kesaksian Yohanes Pembaptis. Saat itu Yesus belum melakukan pelayanan, karya pelayanannya belum. Tetapi Yohanes Pembaptis sudah menyatakan bahwa dia lebih berkuasa.
Selanjutnya mengenal apa dikatakan di sana. Ia membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini adalah hak otoritas Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tangannya sudah ada alat penampi. Padi disimpan di lumbung, jerami-jeraminya akan dibakar. Dialah yang memiliki berkuasa untuk mengadili ketika dia datang sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu termuat di dalam pengakuan iman rasuli kita, bahwa dia akan datang kelak dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Siapa yang menjadi penghakim itu? Yesus yang adalah anak Allah. Yesus yang adalah anak Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih. Lalu di ayat 21, ketika Yesus dibaptis, mari kita sama-sama lihat. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Jadi Yesus juga dibaptis. Dia datang sama seperti kita manusia. Yesus sama seperti manusia. Putra Allah datang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Sebagai manusia, dia harus dibaptis. Namun Yesus dibaptis bukan karena dia seorang pendosa. Yesus dibaptis bukan karena dia seorang pendosa yang selalu menyakiti hati sesama dan selalu menyakiti hati Tuhan. Bukan. Yesus dibaptis semata-mata dia ingin merendahkan dirinya sebagai manusia, sama sebagai manusia. Dia ingin menyatakan bahwa dia juga sama seperti manusia. Tertulis, kita buka sama-sama di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di sana, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis karena dia ingin mengosongkan dirinya, ingin mengambil rupa seorang hamba, ingin mengambil peran kita sebagai manusia yang berdosa. Sesungguhnya kitalah yang harus disalib, sesungguhnya kitalah yang pantas untuk digantung di kayu salib sebagai orang berdosa. Namun Yesus mengosongkan dirinya supaya menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk supaya kita kudus di hadapan Tuhan oleh darahnya yang kudus. Sebab apa? Kata Paulus, semua orang telah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Semua orang tanpa terkecuali. Penyelesaian satu-satunya adalah Yesus Kristus harus datang sendiri, merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, mengambil alih peran. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus harus mati di kayu salib. Demi apa? Menyelamatkan dosa-dosa kita. Ini juga adalah inti iman orang Kristen yang tercatat
disalib. Saya teringat ketika SMP belajar tentang sejarah dunia. Saya tidak tahu bagaimana sekarang sejarah di SMP. Kebudayaan tertua di dunia, saya masih ingat. Mesopotamia, Babilonia, Cina, ya, sampai masuk bangsa Ibrani. Di situ tercatat dari sudut pandang sejarawan sekuler yang bukan Kristen mencatat bahwa telah terjadi hiruk pikuk di kota Yerusalem, di mana ada seorang tokoh agama yang disalibkan. Itu silakan dicari di internet, mungkin masih ada kali file-file sejarah dunia ketika masih di SD. Saya SMP tahun 90. Semua mencatat, tidak ada yang bisa menyangka bahwa Yesus betul-betul salib. Tapi semuanya dalam kendali Dia. Dia menyerahkan nyawanya, Dia juga bisa mengambil nyawanya. Sebab apa? Dia mampu mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dia berkuasa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Itu adalah Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ini adalah inti iman orang Kristen. Inti iman orang Kristen. Ini adalah berita Injil yang sesungguhnya. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan di luar bahwa Yesus anak Allah, Yesus disalib, Yesus dilahirkan, Yesus mati, di bawah pemberitaan-pemberitaan seperti itu, Injil palsu, berita-berita palsu. Berita yang benar adalah bahwa Yesus adalah anak Allah dan Dia mati disalibkan dan menebus dosa-dosa kita. Di ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan. Jemaat Tuhan yang terkasih, percayalah, Dia Tuhan Allah kita yang berkuasa. Yesus Kristus anak Allah itu berkuasa. Dia Tuhan Allah kita yang ajaib, yang mengasihi kita, yang rela mengosongkan dirinya demi kita semua orang yang dikasihinya. Yang menjadi kesimpulan adalah yang pertama, kita perhatikan Yohanes Pembaptis ketika dia melayani, ketika dia berkarya untuk pelayanan, ketika dia melayani Tuhan Allah, dia tidak pernah sesekali mencuri kemuliaan Tuhan. Dia paham bahwa dia seorang hamba, tidak perlu dipublis, tidak perlu disanjung-sanjung, betul-betul mau melayani Tuhan saja, mengambil peran sebagai hamba. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih dan kita semua perhaladu, berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan penuh memiliki hati seorang hamba yang hanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan saja, bukan untuk kemuliaan hormat pribadi. Tetapi biarlah di dalam semua pelayanan kita, perbuatan kita, di dalam gereja, di masyarakat, semuanya semata-mata untuk membesarkan kerajaan Allah dan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Allah. Demikian juga yang kedua, kesimpulan. Yesus Kristus adalah anak Allah, Juru Selamat dunia, yang rela mengosongkan dirinya, sama seperti kita, mengambil alih dosa-dosa kita. Dia setia sampai mati, tersalib di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita kudus di hadapan Tuhan, layak melayani Tuhan, layak menjadi anak-anak Tuhan, layak menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan layak untuk menerima segala berkat yang luar biasa yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini ya Bapa. Berkat firman Tuhan yang mengabarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Juru Selamat, Anak Allah yang nanti, yang rela datang untuk kami semua, semata-mata karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Sehingga kami yang dulunya terbuang, sehingga kami yang dulunya tak pantas, sehingga kami dahulunya yang pantas untuk dihukum, menjadi orang-orang yang berhak menerima keselamatan karena Engkau. Bapa surga meteraikan firman-Mu atas kami sekalian jemaat-Mu, supaya Tuhan kami kuat memegang teguh kebenaran Injil-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bersaksi, menyaksikan iman kami di mana saja kami berada. Kuatkan kami Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami sekalian. Mari Bapa, Engkau berkati segala jerih payah pekerjaan kami Tuhan, sebagai petani, pekebun, peladang, penoreh yang bekerja di instansi swasta, perkebunan, pertambangan maupun pemerintah, yang memiliki usaha-usaha dagang, usaha-usaha jual beli, apapun, ternak, perkebunan dan sebagainya. Berkati ini semua ya Bapa, supaya menjadi berkat, saluran berkat atas kami dan semua jemaat-Mu berkecukupan di dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu. Jika ada yang sakit, kami percaya darah Yesus bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Engkau adalah tabib yang ajaib. Semua jemaat yang sakit disembuhkan, apapun penyakit. Jika lemah, Tuhan kuatkan. Jika kehilangan pengharapan, teguhkan pengharapan kami oleh Roh Kudus. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk anak-anak kami di mana saja berada, yang ada di hadapan kami maupun yang jauh karena bekerja dan bersekolah. Dan Allah Engkau memelihara mereka ketika berkembang dengan baik, ketika bersekolah dengan baik dan pintar. Semuanya berikan hikmat kepintaran datang daripada Tuhan. Anak-anak kami yang jauh, Bapa surgawi, pelihara hatinya supaya menjaga kekudusan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk program gereja-Mu ya Tuhan, rapat pada siang hari ini, program pelayanan dan kegiatan ibadah sepanjang minggu ini kami serahkan kepada tangan Tuhan supaya menjadi berkat dan semua jemaat boleh hadir. Kami berdoa untuk pahala rohmu, kami semua yang berada di tempat ini, berkati kami semua, tambahkan hikmat kepintaran dan kuasa yang datang daripada-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang telah menyampaikan persembahan ucapan syukur di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Seperti janji-Mu ya Bapa, Engkau kembalikan berkali lipat ganda di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh kami gunakan untuk kebesaran kerajaan-Mu dan memperluas pekerjaan dan pelayanan gereja KBP, gereja-Mu di kecamatan Tuhan ini. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun, tetap Engkau berkati kehidupan mereka. Berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan umur panjang atas setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih berlibur dan sedang perjalanan untuk pulang ke Kalimantan, ke kampung Toba terakhir ini Tuhan, sertai perjalanan mereka, supaya mereka Bapa boleh berkumpul sampai di tempat pekerjaan dan keluarga dan bertemu dengan orang-orang terkasih. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Bila doa kami Tuhan, teringat bahwa kami adalah orang berdosa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami kudus di hadapan-Mu, layak untuk menerima segala yang baik datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.